Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Prayogo. Saya dari kelas 3B Tadris Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai pedoman dasar hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara secara luas. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan dari Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita yang bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat, perlu mempersatukan perwujudan yang konkret dan operasional, aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam membentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila diletakkan sebagai hukum paling utama yang menjadi rujukan hukum atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, seluruh bangsa Indonesia perlu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lebih dari itu, seluruh masyarakat Indonesia juga harus memahami dan mengerti arti serta fungsi Pancasila dengan baik, sebab ini bisa menjadi bekal pemahaman untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada maksud dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi dapat dibagi menjadi ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang mengartikan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran atau sistem of thought. Sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran yang tertutup. Ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntunan-tuntunan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Sedangkan ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka sebagaimana yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia senantiasa terbuka untuk reformasi dalam bidang kenegaraan, karena ideologi terbuka berasal dari masyarakat yang sifatnya dinamis. Yang ketiga yaitu perbedaan antar ideologi dan filsafat. Filsafat dan ideologi berbeda satu sama lain dalam hal konsep dan teorinya. Filsafat mengeksplorasi kebenaran kehidupan dan ciptaan. Ini menjelaskan penyebab
penciptaan dan teori-teori untuk menetapkan kebenaran tentang kehidupan setelah mati. Di sisi lain, ideologi berkaitan dengan kepercayaan dan kepercayaan dari institusi sosial tertentu. Ini berkaitan dengan doktrin organisasi tertentu juga. Inilah perbedaan utama antara filsafat dan ideologi. Filsafat memiliki pendekatan pragmatis dalam teorinya, sedangkan ideologi adalah semua tentang kepercayaan milik kelompok orang tertentu. Perbedaan penting lainnya antara filsafat dan ideologi adalah bahwa filsafat objektif dalam pendekatannya, sedangkan ideologi dogmatis dalam pendekatan dan kepercayaannya. Filsafat mendorong partisipasi dalam diskusi untuk memperkuat teori dan penjelasan mereka. Di sisi lain, ideologi tidak mendorong diskusi apapun yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Ini adalah perbedaan penting antara filsafat dan ideologi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.